Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Krakatau kecil telah menunjukkan taringnya. Seolah hanya dengan menggeliat ia mampu menciptakan gelombang tinggi yang memakan korban jiwa ratusan saudara-saudara kita di Banten. Ribuan orang terluka dan masih banyak orang-orang yang kehilangan sanak keluarganya. Gunung memang menyimpan sejuta misteri. Tampilannya yang indah dan elok menutupi kekuatan dahsyat yang ia miliki. Banyak fakta mengejutkan di balik gunung yang tampak kokoh berdiri. Fakta ini ternyata sudah jauh-jauh hari Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Benarkah demikian? Inilah gambaran kehebatan letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Pada tahun 1883, gunung berapi yang tumbuh di Selat Sunda ini meletus hebat. Akibatnya, terjadi ombak tsunami setinggi 40 meter, meluluh lantakkan 165 desa di sekitar Selat Sunda. Tercatat sebanyak 36.417 orang tewas akibat bencana ini. Para ahli mencatat, letusan ini setara dengan 30.000 kali ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia Kedua. Abu letusannya menutupi langit bumi selama 2,5 hari. Bahkan sampai setahun kemudian, matahari bersinar redup karena terhalang abu vulkanis. Hemburan debu tak hanya tersebar di sekitar gunung, tapi sampai ke Norwegia di Eropa dan New York di Amerika Serikat. Sedangkan suara letusan terdengar sampai ke Alice Springs di Australia dan Pulau Rodrigues di dekat Afrika yang jaraknya terpaut 4.653 km. Di bekas lokasi letusan dahsyat Krakatau, gunung kecil yang dikenal sebagai anak Krakatau pun muncul. Gunung vulkanik aktif ini pun telah berkali-kali terbatuk. Meski aktivitasnya secara tak langsung menimbulkan gelombang tinggi yang meluluh lantakkan pesisir barat Banten. Di dunia, banyak gunung berapi yang tumbuh di lautan. Bahkan para saintis beberapa tahun lalu pernah mendapati aktivitas vulkanik yang sangat besar di dasar laut. Berasal dari celah panjang yang berada pada kedalaman 2.500 meter di bawah permukaan laut. Apabila letusan kuat terjadi, diperkirakan cairan lava berkumpul dan kemudian naik membentuk awan berapi setinggi 250 meter di permukaan laut. Dan ledakan ini akan memanaskan air laut secara drastis. Letusan ini akan terus berulang beberapa waktu tertentu hingga tampak seperti laut terbakar yang tidak akan padam. Fakta ini jauh-jauh hari telah diungkap oleh Al-Quran. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran Surah At-Tur ayat 6. Di dasar lautan memang terdapat beberapa retakan berupa celah-celah kerak bumi dan cairan magma panas merambat keluar dari perut bumi. Dengan begitu, keadaan laut seperti dibakar oleh panasnya lava. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan begitu banyak retakan? Jika seandainya bumi ini hanya sebuah planet tanpa ada retakan, maka reaksi panas bumi akan tertahan di perut bumi. Tentu saja bumi tak akan kuasa menahan panas inti bumi ini, hingga berakibat terjadi letusan besar dan dahsyat yang menghancurkan isi planet bumi. Karenanya, retakan ini adalah celah pernafasan bagi bumi kita untuk menghindari suhu panas serta tekanan. Retakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atur sebagai kunci yang menjaga kestabilan dan keseimbangan bumi. Fakta tentang lautan yang disebut Al-Quran dengan Al-Bahrul Masjur atau dasar lautan berupa api sudah diyakini kepastiannya. Kita bisa melihat lava di dasar laut yang terpancar dan memanaskan air laut.
Hakikat ilmiah ini tidaklah diketahui hingga berpuluh-puluh abad setelah diturunkannya Al-Quran. Bagaimana mungkin pengetahuan seperti ini ada dalam Al-Quran? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang memberitahu kita tentang nyala api dalam lautan dan menjelaskan tentang laut di masa depan ketika api semakin menyala. Apakah dengan begitu masih saja dikatakan Al-Quran adalah produk budaya manusia? Sejak 14 abad lalu, umat manusia hanya meyakini berbagai legenda dan mitos misteri laut yang jauh dari fakta. Tetapi kitab suci Al-Quran dengan segala bukti ilmiah sama sekali bersih dengan hal-hal demikian. Tidak lain karena Al-Quran diturunkan oleh Sang Maha Mengetahui. Sekitar tahun 2013, ilmuwan menemukan sebuah gunung berapi yang berada di dasar laut Samudra Pasifik. Gunung Tamu Massif namanya. Gunung vulkanik ini menjadi salah satu penemuan paling fenomenal di abad ini. Bukannya tanpa alasan, gunung yang ditemukan di dasar laut Samudra Pasifik ini sebelumnya tak terdeteksi sama sekali. Padahal Gunung Tamu Massif adalah gunung api terbesar di dunia. Tingginya hanya mencapai 4.400 meter dengan puncak yang berada sekitar 2.000 meter di bawah permukaan laut. Namun luas gunung ini mencapai 450 hingga 650 km persegi atau 50 kali lebih besar dari Gunung Mauna Loa di Hawaii yang sebelumnya tercatat sebagai gunung api terbesar di bumi. Luas gunung ini setara dengan separuh pulau Sumatera. Subhanallah. Lokasinya Gunung Tamu Massif berada sekitar 1.600 km sebelah timur Jepang di kedalaman sekitar 2.000 meter di dasar laut Samudra Pasifik. Bayangkan saja apa jadinya jika gunung berapi yang berukuran sebesar 650 km persegi meletus di dasar Samudra Pasifik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang memberitahu kita tentang nyala api dalam lautan dan menjelaskan tentang laut di masa depan ketika api semakin menyala. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 6. Al-Quran juga mengabarkan kita tentang kejadian yang kelak akan menimpa lautan. Dan apabila lautan dijadikan meletup. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 3. Di sini kita mencari sebuah kaidah baru Al-Quran dalam membuktikan fakta-fakta ilmiah di masa depan. Pada masa akan datang, perut bumi mengeluarkan semua beban-bebannya dan kemudian meletus. Inilah bukti ilmiah tentang kebenaran hari kiamat. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surah Al-Zilzal ayat 2. Gunung yang terletak di Cina ini tampak seperti hamparan pelangi, bukan warna buatan atau rekayasa. Tapi memang seperti inilah wujud gunung yang menyerupai hamparan pelangi ini sejak puluhan juta tahun silam. Karena itu orang menyebutnya Rainbow Mountain atau Gunung Pelangi. Gunung Pelangi seluas 300 km persegi ini merupakan bagian dari Zhangye dan Xia Landform Geological Park yang terletak di Provinsi Gansu, Cina. Fenomena alam yang menakjubkan membuat Gunung Pelangi ini didaulat sebagai situs warisan dunia di UNESCO sejak tahun 2010. Menariknya, gunung ini akan menampilkan pola warna yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi cuaca dan pencahayaan matahari. Warna-warninya akan semakin kontras jika turun hujan pada hari sebelumnya. Meski memiliki pola warna yang menyegarkan, tapi di gunung ini tidak ditemui tumbuhan atau hewan apapun karena kondisi tanahnya yang tandus. Fenomena gunung berwarna-warni ini ternyata telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.
Al-Quran Surah Fatir ayat 27. Subhanallah. Ilmu pengetahuan abad ke-20 baru menemukan bahwa gunung memiliki akar yang dalamnya berkali lipat dari tinggi gunung tersebut. Ini merupakan konsep tentang gunung yang mutakhir dan baru dikenal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli geofisikis asal Washington, Amerika Serikat bernama Profesor Emeritus Frank Press, bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi sehingga menyerupai pasak. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam, sehingga kepala yang tampak di luar selalu lebih pendek dari panjang pasak yang menghujam ke dalam. Ilmu pengetahuan baru ini semakin menguatkan kebenaran dalam Al-Quran yang sudah menjelaskan pengetahuan tersebut sejak 1400 tahun silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba mengatakan bahwa Dia menciptakan gunung sebagai pasak di bumi. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Ketika selama ini orang-orang hanya takjub kepada ketinggian gunung, Al-Quran justru mementahkan kekaguman yang kecil itu. Ternyata yang menakjubkan bukan tingginya, tapi kedalaman akarnya yang menghujam hingga 15 kali lipat dari tingginya. Allah menciptakan gunung sebagai paku bumi tentu bukan tanpa alasan. Seperti halnya fungsi paku pada sambungan papan, gunung-gunung yang menghujam ke bumi itu sebagai penyeimbang bumi. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 31. Dalam surat lain Allah berfirman, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 15. Menariknya, dengan akar yang menghujam ke dalam bumi, gunung yang tampak diam tak bergerak di mata kita ternyata justru sebaliknya. Gunung-gunung menjulang itu sebenarnya bergerak seperti pergerakan awan di langit. Inilah yang diinformasikan Al-Quran dalam surat An-Naml. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Informasi yang sudah disampaikan Al-Quran 14 abad silam baru disadari oleh manusia pada awal abad ke-20. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda, sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Subhanallah, bukankah ini mempertegas ayat Allah surat An-Naml ayat 88? Dan uniknya, semua gunung-gunung tersebut ternyata bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara gunung ini bertasbih? Jangan kemana-mana. Nantikan tayangan etalase khazanah setelah yang satu ini.